Oke, di video ini mari kita belajar mengenai algoritma K-means. Apa itu algoritma K-means? Ya, merupakan salah satu algoritma yang masuk ke dalam kelompok unsupervised learning ya pada pembelajaran mesin atau machine learning. Jadi berbeda dengan KNN. KNN itu masuknya ke dalam kategori supervised learning ya, sedangkan K-means ini masuknya unsupervised learning. K-means ini digunakan untuk pengelompokan secara cluster ya. Jadi kalau KNN itu mengklasifikasikan ya, sedangkan K-means ini untuk membentuk sebuah clustering dari sejumlah kelompok data ya, atau N data di sini ya, ke dalam sejumlah K atau cluster ya, yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi K di sini menyatakan jumlah cluster yang terbentuk, dan means itu menyatakan rata-rata tiap cluster ya, atau disebut dengan centroid. Adapun konsep dasar dari algoritma K-means ini kita lihat ya, misalnya terdapat sebuah sebaran data seperti ini ya, lalu sebaran data ini dia akan membentuk clustering secara alami ya gitu. Nah, untuk proses clustering ini dimulai dari kelompok pertama centroid yang akan dipilih secara acak. Jadi pertama yang dilakukan kita cari secara acak atau random ya, clustering, di mana kelompok centroid ini akan digunakan sebagai titik awal untuk setiap cluster gitu ya. Jadi akan terbentuk cluster secara alami. Kemudian lakukan perhitungan berulang atau iterasi ya, untuk mengoptimalkan posisi centroid ya, atau centroidnya itu sudah stabil, tidak terjadi perubahan. Proses perhitungan akan berhenti atau iterasi akan berhenti jika ya, satu, centroid telah stabil atau tidak terjadi perubahan cluster atau disebut dengan convergent. Kedua ya, bisa saja kita menentukan di awal jumlah iterasi yang akan dicapai gitu ya, hingga itu akan menandakan kapan berakhirnya proses perhitungan ya, atau iterasi berhenti gitu ya. Jadi bisa dengan menentukan dari awal berapa jumlah iterasi, atau secara alami terus berulang ya, hingga centroidnya itu telah stabil. Bagaimana langkah-langkah dasar pada algoritma K-means? Di sini ada beberapa tahap yang bisa dilakukan. Satu, tentukan terlebih dahulu jumlah variabel K-nya ya, atau jumlah clusternya. Berapa kira-kira yang akan kita tentukan ya, jumlah cluster pada sebaran data yang ada ya. Kemudian yang kedua, alokasikan data secara acak atau random ke cluster yang ada sesuai jarak terdekat. Nah, bicara tentang jarak terdekat berarti kita bisa menggunakan formula-formula untuk menghitung jarak antar titik ya, bisa dengan menggunakan Euclidean distance ya, seperti yang di KNN ya, ataupun dengan formula-formula lainnya. Kemudian yang ketiga, hitung rata-rata ya, atau nilai mean setiap cluster dari data yang tergabung di dalamnya. Kemudian geser centroid ke means yang baru ya. Nah, kita lihat gambarnya seperti itu. Lalu 4, alokasikan kembali semua data ke cluster sesuai jarak terdekat. Dan terakhir, ulangi proses atau iterasi ya pada nomor 3 sampai tidak ada perubahan cluster atau clusternya stabil ya, atau ya iterasinya itu sudah tercapai ya, yang kita tentukan di awal. Nah ini ya, tadi untuk menghitung jarak antar titik kita bisa menggunakan berbagai macam formula ya. Di sini ada bisa dengan Euclidean distance atau dengan Manhattan distance. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari algoritma K-means ya? Kelebihannya itu cukup sederhana ya, tidak terlalu rumit atau kompleks proses perhitungan dan lainnya. Kemudian sudah umum sekali digunakan karena mudah diimplementasikan, serta waktu pemrosesan pelatihan data atau training data itu relatif cepat. Sedangkan kekurangannya, centroid diinisialisasi itu secara acak sehingga proses pencarian clusternya itu dapat berbeda-beda. Jadi di awal kan kita menentukan terlebih dahulu centroidnya ya, dan itu secara acak. Nah mungkin saja ya akibat random tersebut sehingga akan menghasilkan output yang berbeda-beda. Kemudian biaya komputasinya cukup tinggi ya, karena diperlukan
perhitungan yang secara berulang-ulang ya, atau iterasi yang berulang-ulang dari setiap data ke Centroid. Bayangkan jika sebaran datanya sangat besar ya, itu akan terjadi proses komputasi yang cukup tinggi. Sekarang mari kita lihat contoh kasus ya dari penggunaan algoritma K-means ini. Misalkan di sini kita punya data ya, data training seperti ini. Ada 1, 2 hingga 6 data, kemudian di sini ada nilai X dan nilai Y, lalu kita akan tentukan kira-kira ke 6 data ini akan diklasteringkan ya, seperti apa ya klasternya. Oke, hal yang pertama dilakukan adalah menentukan jumlah klaster yang dibentuk ya tadi kan. Jadi di awal kita bisa menentukan berapa klaster yang ingin kita bentuk ya. Misalkan di sini contohnya kita akan mengklasterkan ke 2 klaster berbeda, yaitu C1 dan C2. Lalu langkah kedua, kita tentukan centroid awal tiap klaster ya. Ini penentuan pemilihan centroid bisa dilakukan secara random atau secara acak ya. Namun pada contoh ini mari kita gunakan data kelima ya, contohnya data kelima dengan X-nya 3, Y-nya 3 untuk sebagai M1 ya, centroid 1, dan data ke-6 yaitu X-nya 6, Y-nya 3 sebagai data centroid kedua ya. Kemudian ya, temukan centroid terdekat untuk setiap record data yang ada di data training tadi ya. Pada contoh ini kita gunakan persamaan Euclidean distance ya. Nah, sehingga ya diperoleh di langkah ketiga ini proses perhitungan jarak titik terdekat ya dengan menggunakan Euclidean distance ya, dari masing-masing centroid yang sudah kita tentukan di awal ya. Ada centroid 1, centroid 2 ya. Didapatkan ya segini menggunakan formula Euclidean distance ya untuk semua data ya, mulai dari data ke-1 hingga data ke-6. Setelah berhasil melakukan proses perhitungan, kita petakan lagi ke dalam tabelnya ya. Didapatkan untuk data ke-1 nilai C1-nya 6, C2-nya 6,7 ya, terus hingga data ke-6 C1-nya 3 dan C2-nya 0. Langkah berikutnya, kita tentukan klaster tiap data dengan mengambil nilai centroid yang minimum atau yang terkecil atau terdekat ya, sehingga diperolehlah ya klaster dari setiap record seperti ini ya. Untuk data ke-1 kita lihat nilai mana yang lebih kecil antara C1 dengan C2 gitu ya. Yang lebih kecil itu adalah C1, maka dia masuk ke klaster C1. Kemudian data kedua, mana yang lebih kecil antara C1 dan C2, ternyata C2 lebih kecil sehingga dia masuk ke klaster C2. Dan seterusnya dilakukan hal yang sama ya. Data ke-6, C1-nya 3, C2-nya 0, maka masuk ke dalam klaster C2. Lalu langkah berikutnya setelah kita menentukan setiap klasteringnya sehingga sebaran datanya itu dia sudah natural, dia akan terkelompokkan berdasarkan klaster tadi ya, C1 dan C2. Berikutnya kita update centroidnya ya, update centroidnya sehingga sekarang M1-nya 3,6 ya, X-nya 3, Y-nya 6, dan M2-nya yaitu X-nya 9 dan Y-nya 7. Itu didapat dari mana ya? Didapat dari jumlah total dari setiap klaster ya. X yang masuk ke dalam klaster 1 dibagi dengan jumlah data ya. Itu di sini proses means-nya atau proses perhitungan rata-ratanya ya. Nah, ini contoh misalkan untuk yang masuk ke dalam klaster 1 yaitu C1, data ke-1 ini ya, nilai X-nya 3, lalu data ke-4 nilai X-nya 3 ya. Ya, dan data ke-5 ya. Data kelima nilai X-nya 3 juga ya, 3 tambah 3 tambah 3 dibagi jumlah total data ya yang masuk ke dalam klaster, dapat hasilnya 3 dan yang lain juga sama ya. Jadi ini adalah proses perhitungan nilai rata-ratanya ya, rata-rata dari setiap record yang masuk ke dalam clustering tertentu.
Nah, karena terjadi update centroid ya, terjadi update centroid, M1-nya berubah, M2-nya berubah juga, maka di sini kita lakukan lagi perhitungan untuk menentukan klaster dengan centroid yang baru ya, yang hasil perhitungan sebelumnya ini ya. Jadi semua data mulai dari data ke-1 hingga ke data ke-6 dilakukan lagi perhitungan jarak Euclidean ya, dengan menggunakan nilai centroid yang baru. Sehingga hasilnya ya kita lihat di sini dari klaster sebelumnya, contoh data ke-1, klaster sebelumnya C1 ya, setelah dihitung dengan iterasi ke-1 tadi ya, dengan centroid yang baru, C1-nya menjadi 3, C2-nya menjadi 6,3. Tetapi di sini tetap nilai terkecilnya adalah C1 sehingga dia ada di C1 ya, tetap di C1. Seterusnya, dan sekarang kita lihat yang terjadi perubahan adalah data ke-6 ya, di mana klaster sebelumnya adalah C2, setelah dilakukan iterasi ke-1, nilai C1-nya menjadi 4,2 dan C2-nya menjadi 5. Nah, di sini terlihat nilai yang terkecilnya adalah C1 ya, 4,2, sehingga terjadi perubahan klaster ya, dari yang C2 menjadi berada di klaster baru yaitu C1. Nah, karena adanya perubahan ini ya, perubahan data klaster ini, artinya pada iterasi ke-1 ini hasil clusteringnya itu belum konvergen atau belum stabil ya, sehingga kita harus melakukan lagi proses clustering kembali ya, dengan nilai centroid yang harus diupdate ulang juga. Nah, sehingga dapat dilihat ya, sekarang kita lakukan lagi perhitungan rata-rata dengan menggunakan nilai centroid yang terbaru lagi ya, nilai centroid yang terbaru lagi. Sehingga didapat nilai centroid yang terbarunya ya, M1-nya dan M2-nya seperti ini. Lalu lakukan lagi perhitungan Euclidean distance dengan menggunakan data centroid yang terbaru untuk setiap data ya, dari mulai data ke-1 hingga data ke-6. Sehingga didapatkan hasilnya ya, untuk iterasi kedua ini ya, kita lihat klaster barunya ya, dari data ke-1 tidak terjadi perubahan, data kedua tidak terjadi perubahan, ketiga, keempat, kelima juga tidak terjadi perubahan. Sekarang kita lihat data ke-6 ya, yang tadinya di iterasi ke-1 ada di C1, di iterasi kedua ternyata tetap ada di klaster C1 ya, karena nilai C1-nya lebih kecil dari C2. Sehingga ya, pada hasil iterasi kedua ini sudah tidak terjadi perubahan centroid ya, artinya centroidnya itu sudah stabil ya, sudah stabil, sehingga ini bisa dikatakan hasil akhir dari proses clustering ya. Jadi hanya terjadi 2 kali iterasi ya, sampai centroidnya itu stabil, sehingga hasil akhir data ke-1 masuk ke dalam klaster C1, C2 masuk ke data kedua masuk ke C2, data ketiga masuk ke C2, data keempat masuk ke C1, kelima masuk ke C1, dan keenam masuk ke C1 ya. Sekian, terima kasih.